Assalamualaikum. Catat pada zaman dahulu. Kenapa? Apa namanya? Nih. Oh. Kosong nih. Oke. Ke ibu dinas kebudayaan. Tak ini. Oke, kasih. Oke. Kita hari ini. Begitu juga sambutan serius baru-baru ini kita mendapat dari Bapak Irjen, Komjen apa Irjen? Pak Ian Fitri, Kapolda kita. Dan beliau akan dapat bersama-sama kita untuk dapat melakukan perjuangan kita ini. Karena itulah kebetulan pimpinan Lemhanas di Jakarta, seorang Laksamana juga, beliau menyarankan untuk membawa berkas-berkas sejarah Hang ini diseminarkan di tingkat nasional, sehingga mudah-mudahan pada tahun-tahun ke depan kita akan menjadikan Hang Nadim sebagai pahlawan nasional dari Bintan ini. Kemudian juga kita mengharapkan sebagai bandar raja, kita menjadikan desa Busung ini dikenal di seluruh dunia. Saya mengatakan kepada Nuri, mari kita lakukan Busung ini bandar diraja, seperti Sultan Johor membuat Muar sebagai bandar diraja. Karena Muar adalah tempat sejarahnya Sultan Melaka. Sebelum sampai ke Bintan, mereka berada di Muar. Paguh, kemudian Johor, dan berakhir di Bintan. Dan kemudian menurut sejarah, bila bermarhum Kampar, tapi sejarah-sejarah Bintan melihat, menceritakan besar kemungkinan Sultan Mahmud yang hijrah daripada Melaka, Sultan Melaka ke Bintan berwakaf juga di Bintan, mungkin sekitar desa Busung ini. Karena itu saya minta kepada masyarakat Kemalam Gadot Melayu untuk mulai mencari data, mencari sejarah. Kalau memang mungkin, sangat mungkin Sultan Mahmud yang mangkat setelah ditinggalkannya Melaka diserang Portugis, marhum di Bintan ini. Budaya yang ada di Kabupaten Bintan. Tentunya pelestarian budaya ini menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama, tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah desa, tapi juga secara bersama-sama bersama dengan masyarakat untuk melestarikan adat istiadat kebudayaan, termasuk kearifan lokal yang sering kita laksanakan seperti ini tiap tahun. Tentunya pelestarian kebudayaan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saat ini yang diemban oleh Dinas Kebudayaan, dalam hal ini oleh Bu Kabid Kebudayaan Bu Yosi yang hadir pada hari ini juga. Tentunya ini juga akan kita usung kembali nantinya, selain beberapa desa yang saat ini sudah mendapatkan intelek properti, ya, sudah diakui sebagai kekayaan intelektual dari Kemenkumham. Tentunya kearifan lokal ini juga bisa kita usung kembali menjadi suatu kearifan lokal, kekayaan intelektual yang ada di Desa Busung. Nah, tadi Pak Kades sudah sampaikan bahwa sudah ada lahan 1 hektar ya Pak Kades, sudah sertifikat. Nah, ini nanti kita secara bersama-sama, kami Dinas PMD tentunya akan membantu mengawal usulan ini Pak Kades. Tahun hadapan kita berjumpa lagi. Saya selaku pembuatcara sekaligus mewakili dari Ketua Alam Desa Busung, mohon maaf atas segala kekurangan.
Dari jauh begitu kembali, dari dekat menyusun sembah, mohon kami diberi atas segala khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini Allah telah melimpahkan kita nikmat sehat, umur, dan tak kalah penting adalah nikmat kesempatan. Alhamdulillah dapat hadir bersama-sama di mentah kembali. Tapi alhamdulillah berkat bantuan yang besar dari Datuk Haji Uzrin Hud, kita dapat merampungkan penelitian ini dengan baik, dan saya harap ke depan dapat pemerintah Kabupaten Bintan lebih fokus untuk membesarkan kawasan ini, karena dari hasil penelitian kami dapat dilihat di peta di sebelah sana bahwa daerah ini dulunya bernama Raja, bukan Busong. Busong ini baru tahun 1924 baru muncul dalam peta dunia. Sebelumnya di tahun 1821, 1885 dan 1901 di peta itu masih diterakan namanya adalah Raja. Di sini Raja, di Tanjung sana Tanjung Raja, kemudian di sungai dikenal sebagai Sungai Raja. Jadi begitu penting sebenarnya daerah ini. Masuk konspirasi di tahun 1924 dengan runtuhnya Kekhalifahan Utsmani, daerah ini diganti menjadi nama Busong, menghilangkan satu sejarah penting tentang keberadaan satu kota besar yang dulunya hebat, bisa menyaingi Melaka, bahkan mengalahkan kebesaran Singapura dan daerah-daerah lain di tanah Melayu. Ia sebanding dengan yang sekarang namanya Jakarta. Dulu daerah ini sangat hebat, ya. Jadi saya harap ke depan pemerintah Kabupaten Bintan bisa lebih fokus untuk meneliti kawasan ini, karena inilah kawasan penting yang hilang dari peta sejarah dunia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, saya minta untuk perwakilan Bapak Bupati untuk dapat berdiri, untuk dapat saya serahkan secara simbolis buku ini. Saya minta juga Datuk Haji Uzrin Hud, ia menjabat sebagai Laksmana di usia 22 tahun, tepatnya tahun 1510, hingga usianya yang sangat tua, yaitu 107 tahun. 80 tahun lebih ia memegang jabatan tersebut. Ialah Laksmana pertama di Nusantara ini yang melawan penjajah asing. Walau tak dapat mempertahankan Melaka dari serangan demi serangan, belum dapat mengusir Portugis di Melaka, namun ia berhasil menghambat lajunya kependudukan Portugis ke daerah lain. Dari membangun kekuatan pertahanan dan pelabuhan baru di Pulau Bintan untuk benteng garda terdepan Nusantara, sekaligus pelabuhan penyaing Melaka. Hingga akhirnya kawasan Bintan dan perairan Batam, Singapura menjadi pelabuhan dagang yang sangat padat di jalur sutra laut dunia. Pelabuhan Melaka dikelola Portugis menjadi sepi. Bersama palatehan iparnya, ia berhasil mempertahankan Sunda Kelapa dari jajahan Portugis. Kemudian nama daerah itu disebut Jayakarta, kemenangan yang sempurna dan paripurna. Begitu besar jasa Laksmana Hang Nadim